Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, satu unggahan di media sosial tentang pendapat seseorang akan terdengungkan sebanyak-banyaknya ke orang lain. Suara itu tidak ada putusnya, selama terus beredar dan ada yang menyebarkan. Akibatnya ialah kebisingan, suara segelintir orang seolah mewakili suara banyak orang. Fenomena noisy minority dalam sejarah medsos bisa menciptakan dampak kemajuan ataupun sebaliknya. Bisa mengagumkan, namun juga bisa menciptakan keresahan sosial. Siapakah yang harus berperan dalam hal ini? Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari Rabu tanggal 18 November 2020 dengan tema Dengung Konservatif di Media Sosial bersama saya Kevin Egan. Kami juga menunggu partisipasi Anda melalui sambungan telepon 021-583-99100 dan akun Twitter kami di @mediaindonesia. Pada pagi hari saya sudah bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi Mas Kohar, apa kabar? Selamat pagi Kevin, baik. Mas Kohar, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai media sosial kita akan bahas dulu beberapa informasi dalam Harian Media Indonesia edisi Rabu 18 November 2020. Yang pertama pemirsa, ini mengenai kasus Petamburan yang dinilai bisa ke pidana. Mas Kohar, peluangnya seperti apa Mas sebenarnya untuk naik ke pidana ini? Ya, ini kan ada pemeriksaan, ada fakta bahwa ada kerumunan di situ, dan di dalam kerumunan tersebut dari video-video yang muncul tidak ada menjaga jarak, beberapa di antaranya bahkan tidak menggunakan masker. Ya, seperti yang ditampilkan di layar. Ya, ya. ini yang malam hari, yang siang harinya juga ketika ada acara akad nikah, acara pernikahan juga seperti itu. Dalam kondisi PSBB yang meskipun disebut sebagai PSBB transisi oleh pemerintahan DKI Jakarta, tetap yang namanya protokol kesehatan kan harus dijalankan. Separuh kapasitas, ya misalnya kalau di sebuah tempat dengan lokasi yang mestinya bisa muat untuk 500 orang, ya hanya boleh dihadiri maksimal 250 orang. Dan aturan itu masih berlaku. Dan itu adalah peraturan daerah yang merujuk pada undang-undang. Apa itu? Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Ancamannya bisa sampai 1 tahun dan denda beberapa ratus juta. Presidennya sudah ada, jurisprudensinya sudah ada. Yaitu apa? Wakil Ketua DPRD Kota Tegal yang menyelenggarakan pesta hajatan untuk ketika anaknya sunatan dengan menghadirkan musik, lalu di situ berkerumun orang, tidak ada jaga jarak, dan akhirnya apa? Sekarang yang bersangkutan menjadi terdakwa malah sudah. Artinya equal, persamaan di depan hukum harus betul-betul ditunjukkan. Tidak boleh ada satu orang diistimewakan karena ya mereka punya pengikut misalnya, atau apapun. Jadi ketika siapapun melakukan pelanggaran dan terbukti misalnya ada tindakan yang mengarah kepada tindakan pidana, ya harus dihukum. Termasuk tidak boleh ada yang Jakarta. kebal hukum kan begitu. Termasuk Gubernur DKI Jakarta, Mas Kohar. Ya, kemarin itu kan diperiksa 8 jam. Ya, diperiksa untuk memberikan klarifikasi kan. Diperiksa untuk memberikan klarifikasi siapa pihak-pihak yang telah memberikan izin dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi prinsipnya adalah siapapun yang melakukan pelanggaran, misalnya ketika memberikan kesempatan atau menghadirkan orang dengan tanpa melakukan persiapan-persiapan yang mengarah pada protokol kesehatan, ya sudah pasti dia harus diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan itu sudah jelas kok, aturannya sudah ada. Gitu. Kita nanti akan cermati nanti Mas, perkembangannya seperti apa. Kita ke berita selanjutnya ini mengenai Kapolri yang merotasi 626 pati hingga Pamen. Mas Kohar, apakah ini juga terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan? Ada sebagian, tetapi juga ada dari sekian itu yang karena persiapan masa pensiun, kemudian
ada yang mengenyam kursi pendidikan ke tahap selanjutnya sehingga dia perlu dimutasi. Tetapi yang paling menyedot perhatian tentu saja adalah mutasi dari perwira tinggi yang notabene dicopot jabatannya karena tidak tunduk pada perintah, ya kira-kira begitu, perintah untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan. Nah, itu merupakan langkah tegas yang patut diapresiasi, menunjukkan bahwa negara itu hadir, menunjukkan bahwa presiden betul-betul tidak main-main, jabatan selevel Kapolda pun bisa hilang, bisa digeser, dan tentu saja harapannya ini memberikan sinyal bahwa protokol kesehatan harus ditegakkan secara disiplin, bermula dari hulunya, penegak disiplinnya. Kalau ada di dalam terminologi misalnya pemberantasan korupsi itu sapunya harus bersih dulu, maka di sini aparatnya harus disiplin dulu kan begitu, harus tegas dulu. Kalau tidak tegas, cuma himbauan ya kita selamanya akan selalu berhadapan dengan situasi yang tidak akan pernah selesai dengan terkait dengan COVID-19. Tidak efektif begitu ya. Berkaitan dengan COVID-19, Mas Kohar, ini pemerintah menggratiskan 73 juta dosis vaksin. Ini informasi selanjutnya yang disampaikan di media Indonesia pada hari ini. Pemirsa, cukup Mas menggratiskan 73 dosis vaksin ini? Ya, ini kan untuk beberapa orang-orang tertentu ya. Mereka yang relawan, petugas kesehatan, kemudian pelayan publik dan seterusnya yang memang tingkat interaksinya lebih besar dan mereka menjalankan fungsi-fungsi yang sangat urgent, garda terdepan di bidang kesehatan. Maka jumlahnya 32 juta orang, satu orang akan mendapatkan 2 kali vaksin, berarti 64 juta orang. Sisanya yang 7 juta dosis vaksinnya itu adalah untuk cadangan. Kalau ada kekurangan dan seterusnya. Jadi 15% itu akan dilakukan melalui dosis vaksin yang gratis, 73 juta dosis vaksin. Sisanya nanti akan dilanjutkan dengan apa? Mandiri. Vaksin mandiri artinya ya orang membayar dengan angka atau dengan jumlah yang tidak diharapkan ya, diharapkan tidak terlalu mahal. Sehingga vaksin ini betul-betul nanti bisa efektif sampai kepada minimal 70% dari seluruh warga negara Indonesia. Oke, kita ke tema kita pada hari ini, Mas Kohar, dengung konservatif di media sosial. Apakah memang ini gambaran media sosial kita, Mas? Ya, media sosial ini kan seolah-olah sebagai sesuatu yang yang menggambarkan fakta sebenarnya, padahal tidak selalu begitu. Apa yang kita saksikan riuh rendah, banyak sekali aksi-aksi konservatisme dari beragam keyakinan dan agama. Tetapi apakah mayoritas sebetulnya seperti itu? Tidak. Sayangnya mayoritas yang tidak seperti itu, yang moderat itu, yang tidak konservatif itu, mereka lebih banyak diam. Kenapa? Nah, sementara yang ada faktor-faktor psikologis, di mana kan ada istilah di situ, orang itu akan mencoba untuk menyesuaikan agar dia sama kira-kira dengan pendapatnya orang umum di media sosial. Kalau dia akan berbeda, ya dia tidak siap misalnya menghadapi bullying, menghadapi tekanan-tekanan psikologis. Di dalam kesadarannya mengatakan bahwa saya tidak setuju dengan ini, tetapi ya sudahlah, saya tidak mau berdebat, saya tidak mau mengcounter, saya akan menyelaraskan diri misalnya, maka muncullah silent majority, mayoritas yang diam. Jadi apa yang ada di media sosial tentu saja bukanlah cermin yang sebenarnya, tetapi kalau dibiarkan bisa berbahaya. Kalau dibiarkan konservatisme itu merebak di media sosial, agama dipahami sebagai hal-hal yang sangat keras, bisa mengarah kepada radikalisme. Tentu yang noisy minority itu, minoritas yang bising itu, bisa-bisa nanti menjadi mayoritas akhirnya kan gitu. Nah itu yang harus dicegah bersama-sama, baik oleh masyarakat maupun oleh para tokoh. Oke, Mas Kohar, kita akan bahas lebih lanjut nanti mengenai tema kita hari ini. Pemirsa, kita akan ikuti dulu paket informasi berikut ini. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia, dengung konservatif di media sosial.
Dengung konservatif di media sosial. Media sosial atau medsos telah menjadi pengeras suara untuk pendapat individu. Cukup dengan satu unggahan, pendapat akan terdengungkan ke sebanyak-banyaknya orang. Konektivitas medsos juga membuat dengung suara itu tidak ada putusnya karena terus beredar selama ada yang menyebarkan. Akibatnya ialah kebisingan, seolah suara segelintir itu mewakili suara banyak orang. Sejarah medsos sudah menunjukkan betapa fenomena noisy minority itu terjadi di berbagai hal. Ini bisa menciptakan dampak kemajuan ataupun sebaliknya. Noisy minority bisa semengagumkan gerakan lingkungan Greta Thunberg, tetapi juga bisa menciptakan keresahan sosial. Di dalam negeri, fenomena noisy minority juga terjadi dalam soal narasi keagamaan. Penelitian bertajuk Beragama di Dunia Maya, media sosial dan pandangan keagamaan di Indonesia yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri atau PPIM UIN menunjukkan jika narasi keagamaan di medsos didominasi narasi konservatif. Analisis dari data yang mereka kumpulkan selama 2009-2019 menunjukkan bahwa dengung konservatisme mencapai 67,2%, menyusul narasi moderat 22,2%, liberal 6,1%, dan Islamis 4,5%. Salah satu yang terlihat dari narasi keagamaan yang konservatif ialah pengabaian kesetaraan gender. Peran perempuan hanya terbatas sebagai anak, ibu, dan istri. Berlangsungnya fenomena noisy minority itu tentunya bukan menciptakan jurang di antara komunitas seagama. Kedepan, seperti yang dikhawatirkan peneliti, bangsa ini bisa mengalami transmisi konservatif antar generasi. Tentunya ironis jika kita justru mundur dari bangsa yang menghargai keberagaman menjadi bangsa yang intoleran. Padahal penelitian juga menyebutkan jika pengguna medsos yang berpaham moderat di tanah air sesungguhnya lebih besar, namun mereka cenderung diam atau merupakan silent majority. Berkaca pada berbagai fenomena di dunia, kelompok mayoritas tidak bisa lagi hanya diam. Sudah saatnya kelompok mayoritas menyadari jika keberadaannya tidak akan berguna tanpa bersuara. Meski begitu, harus disadari pula jika suara mayoritas tidak bisa diharapkan muncul begitu saja. Ini bukan sekadar pengaruh budaya, tetapi telah ada dalam riset dunia. Telah menjadi sifat alamiah manusia untuk takut atau malu berpendapat jika tidak yakin akan kesamaan dengan pendapat publik. Para peneliti dunia menyebut sifat ini sebagai fear of isolation atau kekhawatiran dikucilkan. Dominasi kelas ataupun ras tetap tidak akan membuat orang begitu saja berani berkoar-koar di depan publik sekalipun di platform maya. Pilpres yang baru berlangsung di Amerika Serikat menjadi bukti kesekian, yakni silent majority pendukung Trump di medsos pada akhirnya tidak membuahkan periode kedua pemerintahannya. Teori juga menyebutkan faktor fear of isolation bisa berlipat jika memperhitungkan banyaknya hubungan persaudaraan ataupun kekerabatan di dalam jaringan pertemanan di medsos tersebut. Dalam model pertemanan seperti itu, pengguna medsos akan lebih mementingkan keharmonisan dan menghindari pendapat yang sensitif. Di kondisi inilah pentingnya tokoh agama dan masyarakat mengambil peran sebagai penggerak ataupun representatif suara mayoritas. Apalagi noisy minority soal narasi keagamaan yang konservatif nyatanya digerakkan oleh akun-akun tertentu. Maka sangatlah naif jika kita tidak memperhitungkan adanya agenda setting yang diemban kelompok konservatif ini. Karena itu, penyeimbangan narasi keagamaan di medsos haruslah dipahami, bukan hal yang sepele. Narasi keagamaan yang modern di medsos semestinya disadari menjadi tanggung jawab bersama. Sampaikan pendapat Anda dan bisa kontak kami di nomor telepon 021 583 9900 dan akun Twitter kami di @mediaindonesia. Kami akan kembali saja berikut ini.
bersama kami di editorial Media Indonesia. Di segmen ini kami telah terhubung bersama dengan cendekiawan Muslim, akademisi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, ada Profesor Komarudin Hidayat. Prof. Komar, selamat pagi. Selamat pagi. Prof. Komar, kalau dari hasil riset Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat atau PPIM UIN Jakarta ini, risetnya menunjukkan ada dominasi dari paham konservatif di dunia maya sebesar 67,2, Prof. Pertanyaan saya, Prof, kenapa kemudian bisa sampai kemudian mendominasi 67,2%? Ya, isi medsos itu kalau disurvei, satu yang banyak isinya kan pornografi, kemudian provokasi keagamaan, yang ketiga adalah bisnis. Nah, tapi itu yang dominan di medsos, tidak mencerminkan suara mayoritas masyarakat Indonesia. Misalnya kemarin contohnya saja ketika Rizik Syihab datang ke airport, itu kan ramai banget kan dijemput orang. Yeah. Tapi pertanyaannya adalah berapa jumlahnya dibanding orang-orang yang tidak hadir. Nah ini tidak berarti bahwa dominasi di medsos itu menunjukkan juga warna dominan masyarakat Indonesia. Terus kelompok-kelompok yang konservatif, ekstremis, fanatik itu memang sangat sadar menggunakan media sosial paling murah, meriah, relatif gratis, dan dampaknya besar. Sehingga ruang demokrasi yang awalnya didesain secara rasional, pada akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang sesungguhnya tidak rasional, yang anti demokrasi itu sendiri, yang digunakan kebebasannya tapi kurang memperhatikan etika dan hukum-hukumnya. Berarti jadinya mayoritas itu tidak sepaham begitu ya dengan paham konservatif ini, Prof. Komar? Oh iya, itu kan mayoritas di medsos, bukan mayoritas suara masyarakat itu. Walaupun pengaruhnya juga ada. Seperti buzzer-buzzer politik itu kan ketika menjelang pemilu pilkada, itu kan menguasai karena mereka aktif sekali dengan dana yang ada, dengan semangat gitu. Nah, begitu juga kelompok-kelompok ideologis yang mengkonservatif ini, ya mereka semangat sekali. Dan suara di medsos itu kan kadang juga terjadi identitas ganda dan bisa direkayasa kan jumlah itu. Walaupun itu warning juga. Yang moderat ini, yang mayoritas ini memilih untuk diam. Nah itu problemnya, karena mayoritas lebih milih baca buku atau bekerja, ngomong yang lain, tema-temanya mungkin ngomong yang lain, tidak ngomong agama secara formal, tapi mungkin udah agama dalam aplikasi, agama memberikan inspirasi ilmu pengetahuan, kebudayaan. Jadi yang ada itu yang memang ideologis, formal, keagamaan, tapi tidak berarti yang lain tidak agamis. Tapi kalau yang paham konservatif ini, counter, bagaimana kelompok moderat itu memberikan counter yang konservatisme. Itu kelemahan dari orang-orang yang moderat, memang enggan melayani. Oke. Prof. Komar, tapi kalau dibiarkan paham konservatif ini mendominasi ruang maya, bahkan hasil risetnya 67,2, ini bahayanya apa, Prof? Ya bahayanya satu, konservatisme ini kalau itu menentang negara, nah itu ya itu berarti berhadapan dengan negara. Gitu. Yang kedua, kalau konservatisme itu kemudian eksklusif, menyalahkan, mengkafirkan kelompok lain, nah ini kemudian menimbulkan perpecahan. Yang ketiga, kalau konservatisme itu kemudian anti rasionalisme, maka kemudian keberagaman yang tidak mendukung peradaban. Jadi, Prof. Komar, menurut Anda yang sekarang harus dilakukan oleh silent majority atau apa, Prof? Pertama, kita telusuri mereka itu siapa saja, dari mana saja. Kalau itu adalah anak-anak
remaja, maka pendidikan jadi sangat penting sekali, kurikulumnya, gurunya sangat penting sekali. Tapi kalau itu memang buzzer-buzzer yang memang ada sponsor, motifnya apa, saya tidak tahu ya, apakah itu memang betul-betul orang beragama, atau orang menggunakan agama, atau politisasi agama, itu kan serba mungkin saja. Nah ini tentu ahli-ahli cybercrime perlu menelusuri. Jadi tidak serta-merta yang keras dengan agama itu orang beragama, mungkin saja ada orang yang memang memanfaatkan isu itu untuk memecah belah masyarakat. Oke, baik. Profesor Komarudin Hidayat, terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Baik, Mas Kohar, kembali kita lanjutkan diskusi sedikit saja sebelum kita jeda. Ada bahayanya, Mas Kohar, kalau misalnya kemudian noise minority ini dibiarkan, tapi kemudian tampaknya juga tidak mudah untuk membuat silent majority ini lebih banyak bersuara. Bagaimana, Mas? Jadi kan begini, embrio dari radikalisme itu bermula dari sikap-sikap intoleran. Sikap-sikap intoleran itu membiak. Kenapa? Terjadi karena ada pembiaran. Pembiaran, nanti juga hilang sendiri, dianggap tidak terlalu mengancam, tidak terlalu berbahaya. Tetapi lama-kelamaan dia terus-menerus. Dan viral, sesuatu yang viral, meskipun dia itu bohong, meskipun dia itu salah. Kalau terus-menerus dilakukan, maka lama-lama dia bisa diimani sebagai kebenaran. Kesalahan apabila dia terus-menerus diviralkan, lama-lama orang berpikir, oh iya benar ya ternyata gitu. Jadi orang akhirnya menyesuaikan dengan sesuatu yang banyak, yang lazim, yang umum, tetapi dia kemudian merasa meragukan pendapatnya sendiri akhirnya. Padahal pendapat sendiri tersebut adalah pendapat yang keluar dari hati nurani, pendapat yang benar gitu kan. Sikap-sikap yang sebetulnya justru mewakili pesan-pesan penting dari keagamaan itu sendiri. Nah, ini yang bahaya dari pembiaran itu. Karena itu memang harus ada langkah strategis menghadapi situasi seperti sekarang ini. Persepsi harus dilawan dengan persepsi. Harus ada narasi-narasi alternatif, kontranarasi terhadap apa yang digaungkan oleh kaum-kaum konservatif ini. Ini bukan hanya monopoli dari, memang sebagian besar riset ini mengarah kepada Islam, kepada kaum muslim. Tetapi konservatisme agama itu juga terjadi di banyak sisi, bukan hanya di kaum muslim, tapi juga ada di agama-agama yang lain. Tetapi memang karena mayoritas di Indonesia ini adalah muslim, maka menyasar, survei ini kan kemudian menyasar gejala konservatisme yang diamati oleh PPIM dalam 10 tahun terakhir, satu dasawarsa, itu menunjukkan kian mengerasnya konservatisme itu di dunia maya terutama. Dan ini berpengaruh kepada kaum urban, terutama masyarakat-masyarakat muslim di perkotaan. Nah, ada banyak faktor sih. Ada bahkan yang menyebut bangkitnya konservatisme. Ada istilah itu konservatif turn, pembalikan orang untuk menjadi konservatif. Dia dari kecil misalnya sudah muslim, sudah Islam, tetapi kemudian menemukan hal-hal yang menurut dia itu baru. Sesuatu yang baru yang dia dapatkan dari dunia maya, akhirnya apa? Akhirnya mengeras sikapnya itu dan bisa, kalau makin menumpuk dia bisa menjadi radikal dan ini bisa sangat berbahaya. Oke, nanti kita dengarkan dulu tanggapan dari pemirsa, Mas Kohar. Pemirsa, kami akan kembali usai yang jeda yang satu ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Kita akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Iwan dari Jember. Pak Iwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Abdul Kohar dan selamat pagi Bang Kevin. Pagi Pak Iwan. Begini, yang namanya dengung yang kaitannya dengan media sosial, jelas di Indonesia dinikmati, diaktualisasikan oleh 210 juta orang lebih. Sehingga apapun yang terjadi akan membentuk sikap, ucapan, perilaku, lalu keputusan yang diambil. Untuk itulah, maka konservatif itu sifat yang tidak lepas dari 3 sikap yang lain, yaitu regresif, progresif, dan radikal rekonstruksi. Nah, itu tidak bisa dipisahkan dengan 4 grup besar sosialitas manusia, yaitu negara, agama,
kemudian keluarga, dan lembaga ilmiah. Itu kenyataan yang kita hadapi tiap hari seperti itu. Oleh sebab itu, maka kalau media sosial ini sudah apalagi diviralkan sedemikian rupa, maka yang penting harus disikapi oleh masyarakat dan pengguna khususnya, lalu mereka yang sedang berkuasa. Ini tidak bisa dilepaskan, harus ada yang namanya sikap positif, yaitu tetap berada dalam jalur prinsip. Yang prinsip itu jelas, yang pilar-pilar yang kita maksud itu. Sedangkan yang tidak prinsip itu akan menimbulkan like dislike, prejudice, negative interpretation, lalu akhirnya jadi tukang vonis, tukang klaim, dan tukang teror. Nah, inilah yang harus kita hati-hati. Oleh sebab itu, mereka yang mempunyai kedudukan sentral strategis, mulutmu adalah harimaumu. Dan mulut ini sekarang sudah bisa dimasukkan dalam tulisan yang ada di dalam media itu, media sosial itu. Oleh sebab itu masyarakat dan penguasa itu harus melakukan tindakan yang cerdas, yaitu cerdas intelektual, cerdas psikis, dan cerdas kaitannya dengan masalah pengalaman spiritual. Nah, inilah yang dimaksud hati-hati dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sekarang ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan. Di belakangnya ada Ibu Indra dari Cirebon. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Egan dan Bung Abdul Qohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Ya, inilah. Kalau persamaan hak warga negara tidak diperlihatkan di depan hukum, di negara ini banyak orang-orang rakus, serakah yang mencari-cari masalah atau membuat masalah untuk bisa sebesar mungkin mengambil keuntungan atas kekuasaannya. Nah, sekarang kita lihat hari ini keadaan dulu pernah orang takut dituduh PKI kan, lebih baik diam daripada nanti ikut terlibat. Dan sekarang orang takut dituduh tidak agamis, sehingga orang-orang yang pikirannya terbuka seperti tadi kata Komarudin Hidayat itu, lebih baik diam daripada terseret-seret. Nah, sayangnya atau disesalkan, negara juga ikut terpengaruh oleh dengung konservatif di media sosial ini. Karena apa? Takut disebut pemerintah yang zolim. Oke, baik. Terima kasih Ibu Indra, kami sudah menangkap poinnya. Saya ke Pak Dani dari Malang. Pak Dani, selamat pagi. Selamat pagi Bung Kevin Egan, selamat pagi Mas Abdul Qohar. Pagi Pak Dani. Pagi. Silakan Pak Dani. Oke. Kalau saya mungkin opini saya lebih sederhana lagi ya Mas ya. Itu ada 2 poin ini. Ini pertama, kenapa dengung konservatifisme itu sangat mendominasi laman media sosial gitu ya. Dan kenapa orang-orang yang lebih moderat itu kok cenderung tidak aktif di media sosial. Kalau saya melihatnya begini, orang-orang yang moderat itu orang-orang yang sibuk gitu loh. Orang-orang yang memang punya kerjaan gitu loh. Yang aktif, beda sama orang-orang yang selalu mendengungkan konservatifisme itu. Mereka tuh memang orang-orang yang kerjaannya nggak jelas, orang-orang kurang kerjaan lah gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa jadi orang-orang yang nggak konservatif ini, kenapa nggak terlalu aktif di media sosial? Bisa jadi ya memang karena mereka ini orang-orang yang nggak terlalu terpapar media sosial, atau bahasa gampangnya gaptek lah gitu. Jadi mereka ini mungkin nggak terlalu aktif di media sosial gitu. Jadi
kalau menurut saya ya memang suka tidak suka media-media massa atau siapapun dia, pribadi-pribadi yang lebih moderat itu lebih aktif lah di media sosial untuk mengcounter opini-opini konservatif ini. Karena opini-opini yang konservatif ini sangat meresahkan ini Bang Kevin dan Mas Kohar. Karena bahkan ada narasi-narasi yang mengatakan bahwa hanya umat Islam sajalah yang berjasa memerdekakan negara ini gitu. Terus seolah-olah Nusantara ini hanya didominasi oleh sejarah-sejarah yang berpihak kepada umat Islam, sedangkan sejarah Majapahit, Sriwijaya tuh sudah makin lama makin dihilangkan gitu dari sejarah kita gitu. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Dhani dari Malang. Tanggapan mungkin Mas Kohar, beberapa yang menyampaikan pendapat kita pada pagi hari ini, mungkin orang takut begitu ya ketika merespon di media sosial, takut dianggap tidak agamis, dan juga menganggap bahwa punya kerjaan begitu ya, punya kegiatan lain sehingga tidak terlalu aktif atau bagaimana Mas? Ini kan berkelindan dengan persoalan-persoalan politik. Jadi post-truth era post-truth, era pasca kebenaran, ketika berkelindan dengan politik, maka yang muncul adalah konservatisme, kemudian bangkitnya populisme. Populisme itu ditandai dengan politik-politik identitas. Kenapa mereka lebih menyukai populisme berbasis politik identitas? Karena tadi itu murah meriah kalau versinya Prof. Komarudin Hidayat. Dengan biaya yang murah, maka dia bisa meraih dukungan meskipun jangka panjangnya merusak. Jadi kepentingan jangka pendek, kepentingan instan untuk meraih dukungan, meraih popularitas, meraih elektabilitas, itu banyak sekali dilakukan menyesuaikan dengan suara mayoritas di media sosial. Kalau mayoritasnya konservatif, saya ikut-ikutan konservatif. Nanti kalau saya berbeda, saya tidak mendapatkan dukungan, kan kira seperti itu. Tapi apakah konservatif itu selalu buruk, Mas Kohar? Konservatisme yang tidak didasari oleh nalar, oleh argumentasi yang benar, ya tentu saja itu buruk, bahkan berbahaya. Bukan hanya buruk tetapi berbahaya. Berbahaya bagi apa? Bagi kelangsungan kehidupan yang plural itu, yang majemuk. Karena konservatisme itu yang sekarang melanda itu bukan semata pada antar agama satu dengan yang lainnya, tetapi di internal agama sendiri itu juga terjadi hal-hal seperti itu. Kaum konservatif, kaum yang kemudian intoleran, itu akan berhadapan dengan kaum moderat. Dan mereka terjadi apa? Saling serang kan? Ya misalnya ada yang di media sosial menyebut bahwa ada organisasi yang diumpamakan seperti kayak bis umum, sopirnya mabuk, kondekturnya teler, gitu kan, penumpangnya liberal, PKI dan seterusnya. Itu kan menunjukkan bahwa konservatisme itu juga menyerang mereka kaum moderat. Baru ketika kemudian kaum moderat diserang, kaum moderat rame-rame melakukan pelaporan terhadap kasus tersebut. Itu kan mudah sekali bagaimana ruang-ruang media sosial kita itu diisi oleh narasi-narasi konservatif, narasi-narasi yang keras, bahkan menjurus ke kasar. Tidak ada lagi kesantunan, tidak ada etika. Jadi seolah-olah yang namanya kritisisme, sikap kritis, itu harus dilakukan dengan cara mencaci maki, dengan cara mengobarkan hate speech, kebencian, provokasi. Padahal kan tidak seperti itu. Nah kalau agama dipandang pada posisi hanya seperti itu, maka berarti agama jatuh pada level-level kulit, pemahaman pada level-level kulit, bukan pada substansi. Apalagi sejarah kan sebetulnya sudah mencatat ajaran-ajaran agama ini kan agung, mulia. Apa yang diperjuangkan oleh agama-agama ini kan luar biasa. Di Islam misalnya Nabi Muhammad itu ketika di Madinah itu membentuk sebuah masyarakat yang majemuk, plural, dan mereka semua disebut umat loh oleh Nabi Muhammad. Ada kaum Yahudi, kaum Kristen, ada suku yang lain, ada suku Khazraj gitu kan, ada Majusi, kaum perempuan, anak-anak itu mendapatkan perhatian yang luas, diikat dalam sebuah konsensus yang namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah itu tidak hanya mengikat bagi umat Islam, tetapi di situ juga ada yang tadi saya sebutkan itu. Artinya secara substansial ajaran yang dibawa oleh agama itu sebetulnya sudah mengakomodasi pesan-pesan kemajemukan. Karena kemajemukan itu sunatullah. Kemajemukan itu sesuatu yang
tidak mungkin dibantah, wong itu ciptaan Tuhan. Yeah. Dan di kitab suci kan sendiri kan juga sudah dijelaskan bahwa Tuhan menciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya itu apa? Kalau di dalam Islam lita'arofu itu saling mengenal, saling berkolaborasi. Tetapi sayangnya konservatisme ini kan kemudian membajak ajaran itu dengan klaim-klaim kebenaran tadi itu. Saya yang paling benar, kami yang paling benar, kami yang bakal masuk surga, dan seterusnya, sambil mengkafirkan yang lain, sambil menuduh yang lain itu salah, gitu kan? Yang lain itu sedang mabuk atau sedang teler dan seterusnya. Nah, hal-hal semacam ini kalau dibiarkan, maka dengung konservatisme di dunia maya ini betul-betul bisa dijalankan di dunia nyata. Tapi untuk membuat orang-orang yang mungkin sudah memiliki paham konservatif itu kan agak susah, Mas, untuk menyadarkan kembali. Karena mereka menganggap kebenaran hanya milik mereka. Begitu. Nah, ini bagaimana kemudian? Ya, harus ada proses gerakan yang masif gitu ya, terstruktur, kemudian sistematis, dan kemudian masif ya, dan disampaikan oleh para teladan-teladan yang memang bijak, bestari, kemudian menyampaikan ajaran secara benar, dan itu juga disampaikan dengan kanal yang relevan, kanal yang tepat, kontennya relevan, kanalnya tepat. Jadi kalau kontennya relevan tapi kanalnya tidak tepat juga tidak mencapai sasaran. Sebaliknya pula, kanalnya sudah tepat tetapi kontennya tidak relevan, misalnya yang mau disasar milenial tapi kontennya terlalu rumit, ya tidak akan dimakan. Jadi ada bahasa-bahasa sederhana ya, kita saksikan kan sekarang kaum moderat sudah mulai masuk ke dunia maya melalui media sosial, dan kerja-kerja mereka tentu saja patut kita apresiasi, kreativitas mereka dalam menjelaskan dengan konsep-konsep yang sederhana bagaimana moderasi agama itu adalah sebuah keniscayaan dalam masyarakat majemuk. Itu sudah dilakukan sekarang itu. Dan saya kira ini harus diperbanyak saja, harus lebih digerakkan secara masif agar dengung konservatisme itu bisa ditahan lajunya. Baik, kita jeda kembali. Mas Kohar, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saja dengan satu ini. Bersama kami di editorial Media Indonesia, Mas Kohar berbicara mengenai dengung konservatif di media sosial. Kalau kita inginnya bahwa dengung ini bisa diimbangkan begitu ya, diimbangi oleh paham moderat, kan tentu saja tidak bisa sembarangan orang, Mas. Kemudian yang bisa mengeluarkan narasi-narasi untuk menyeimbangkan supaya kemudian orang-orang lebih percaya begitu ya. Nah, ini apakah kita punya tokoh-tokoh seperti itu, Mas? Banyak. Saya kira kan mulai dari kaum muda yang melek teknologi hingga mereka-mereka yang sudah sepuh, tokoh-tokoh yang sepuh, dengan membicarakan tentang kisah-kisah mereka, bicara tentang sejarah, memunculkan hal-hal baik, hal-hal positif, hal-hal yang lebih substansial, itu sebetulnya bisa dengan narasi yang mungkin disesuaikan dengan konten yang durasi yang pendek, tidak usah terlalu bertele-tele tetapi langsung masuk, tetapi memang menjelaskan segala sesuatu dengan cara yang seperti ini memang butuh effort yang luar biasa. Kenapa? Karena begini, Egan, di media sosial dengan durasi yang pendek, orang itu bicara hitam putih. Orang melihat, oh berarti ini yang benar, ini yang salah. Kalau begitu mana yang benar, mana yang salah. Jadi tidak ada yang namanya warna selain hitam dan selain putih. Padahal kan dalam memahami segala sesuatu itu tidak bisa hitam putih. Di dalam agama juga tidak bisa hitam putih. Segala perbuatan itu bisa dihukumi halal, bisa dihukumi makruh, bisa dihukumi mubah, bahkan bisa dihukumi haram, tergantung juga pada situasi tertentu. Bahwa kalau di dalam Islam, bahwa misalnya daging babi haram jelas, tetapi dalam kondisi tertentu, ketika kemudian orang dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, yang nyawa menjadi ancamannya, maka dia diperbolehkan dalam kondisi darurat. Jadi ada namanya situasi darurat. Nah, situasi darurat itu kan berarti tidak hitam putih gitu loh. Dan dalam situasi tidak hitam putih itu berarti
ruang-ruang untuk terjadinya dialog itu mestinya ada. Sayangnya di media sosial kadang-kadang orang tidak sabar untuk seperti itu. Nah, ini yang harus disesuaikan oleh tadi itu banyak kalangan, apakah itu termasuk di dalamnya adalah influencer. Sepertinya influencer-influencer di bidang moderasi agama ini, agama yang berada di titik tengah ini, itu harus diperbanyak. Dan itu sudah dilakukan sekarang kan. Orang dikenalkan dengan misalnya tadi kayak Piagam Madinah itu apa sih? Gitu. Piagam Madinah itu seperti ini loh. Ini loh yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika di Madinah, melindungi kaum perempuan. Menganggap kaum perempuan setara. Nah, apakah betul bahwa agama itu sebetulnya menginjak-injak kaum perempuan? Faktanya sebetulnya tidak seperti itu. Itu hanya pemahaman yang salah saja yang menyebabkan mengapa kemudian posisi kaum perempuan seolah-olah berada di bawah kaum laki-laki. Nah, hal-hal semacam ini konservatisme dalam beragama seperti ini harus dibongkar dengan pemahaman-pemahaman, dengan cara nalar, karena memang apapun judulnya, akal sehat akan menang kalau dia dijalankan dengan cara yang benar dan masif, dengan cara struktur dan sistematis tadi itu saya katakan. Jadi ketika akal sehat menang, pada saat itulah konservatisme bisa kita bendung. Baik, Mas Gowar, terima kasih telah bersama kami pada pagi hari ini. Selamat pagi. Pemirsa, kehadiran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mengambil peran sebagai penggerak ataupun representatif dari suara mayoritas menjadi penting. Kebisingan minoritas soal narasi keagamaan yang konservatif nyatanya hanya digerakkan oleh akun-akun tertentu. Sangatlah naif jika kita tidak memperhitungkan adanya agenda setting yang diemban oleh kelompok konservatif ini. Penyeimbangan narasi keagamaan di medsos haruslah dipahami bukan hal yang sepele dan semestinya menjadi tanggung jawab bersama. Terima kasih Anda telah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.